Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nanda Wahyu Kirana SEMAK dan Ibu Elizabeth Putri Fizandra SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi kelas menengah 1 kelas E013. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai chapter 7 dengan judul Cash and Receivable. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Sekar Ayu dengan NPM akhir 049, ada Nesya Aulia Salsabila dengan NPM akhir 051, ada Najwa Catleaka dengan NPM akhir 055. Yang keempat ada Regita Farah dengan NPM akhir 062 dan ada Cila Vidianata dengan NPM akhir 180. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cash. Cash merupakan aset yang paling liquid dan termasuk aset lancar. Digunakan sebagai alat pembayaran. Contohnya yaitu mata uang, dana yang tersedia pada deposito di bank, money order, cek bersertifikat, cek kontan, cek pribadi, bank draft, dan tabungan. Kemudian ada 3 reporting cash. Yang pertama ada cash equivalent atau setara kas, yang memiliki sifat jangka pendek, investasi yang sangat liquid. Yang keduanya mudah dikonversi ke uang tunai, dan ketika dekat dengan jatuh tempo mereka menimbulkan resiko signifikan dari perubahan suku bunga. Contohnya seperti treasury bill, surat berharga, reksadana, pasar uang. Kemudian yang kedua ada restricted cash atau uang tunai terbatas, itu kas khusus untuk kegiatan tertentu. Contohnya peluasan pabrik. Kemudian yang ketiga ada bank overdraft, yaitu cerukan bank atau hutang bank pada cek lebih besar daripada jumlah cash. Kemudian ada account receivable. Account receivable atau piutang ini merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, dan jasa. Janji-janji lisan disebut dengan piutang dan janji-janji tertulis disebut dengan wesel tagih. Piutang non-trade merupakan piutang yang tidak timbul dari penjualan. Kemudian ada pengakuan piutang, ada trade discount atau diskon penjualan, dan sales discount. Trade discount merupakan diskon dagang dan sales discount merupakan diskon penjualan. Dimana pada diskon dagang ini penurunan dari harga daftar tidak diakui dalam catatan akuntansi, pelanggan ditagih setelah dikurangi diskon. Dan di sales diskon ini bujukan untuk pembayaran prompt dengan metode net method, langsung dikurangi dengan pajak, atau gross method. Selanjutnya ada measurement of the transaction price. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan untuk diterima dari pelanggan sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa. Harga transaksi mudah ditentukan karena customer setuju untuk membayar sejumlah harga yang ditetapkan kepada perusahaan dalam jangka waktu singkat. Namun, dalam situasi lain, perusahaan harus memperhitungkan hal-hal seperti imbalan variabel yang dapat memengaruhi saldo piutang usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai variable consideration dan valuation of account receivable, yang dimana yang pertama variable consideration yaitu piutang dicatat sebagai jumlah yang diharapkan diterima atau cash realizable value. Nah, hal ini termasuk juga penyesuaian seperti diskon penjualan, retur, dan allowance. Nah, jika ada jeda waktu, maka pertimbangan time value of money atau present value. Untuk yang kedua yaitu valuation of account receivable, yang dimana masalah utamanya itu pada piutang. Jadi tidak semua piutang itu bisa ditagih. Nah, untuk pada kerugian dicatat sebagai bad debt expense, dan untuk piutangnya itu dilaporkan sebesar net realizable value untuk atau nilai bersih yang bisa ditagih. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai direct write off method.
yang dimana pada piutang dihapus saat benar-benar tidak tertagih. Nah, untuk pencatatannya yaitu jika di debit itu pada akunnya namanya bad debt expense, untuk di kredit namanya account receivable. Nah, untuk kelebihannya yaitu dia itu bentuknya sederhana dan berdasarkan kejadian nyata atau actual loss. Nah, untuk kekurangannya yaitu tidak sesuai prinsip akuntansi atau tidak matching. Yang kedua yaitu piutang tidak menunjukkan nilai bersih yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu tidak mencerminkan net realizable value. Nah, untuk selanjutnya yaitu allowance method, yang dimana estimasi piutang tidak tertagih itu pada setiap akhir periode. Nah, untuk ciri utamanya yaitu yang pertama seperti estimasi kerugian piutang itu dicatat sebagai jika di debit dicatat debit bad debt expense, jika di kredit itu allowance for the full account. Saat dihapus akunnya itu jika di debit allowance, jika di kredit account receivable. Nah, untuk kelebihan allowance method sendiri yaitu sebagai kayak kelebihannya tuh sesuai prinsip akuntansi, dia itu matching, beda dengan yang sebelumnya dia tidak matching. Yang kedua yaitu menyajikan piutang pada nilai bersih atau dia tuh realistis gitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Katlea Kusumawardani dengan NPM akhir 055. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan notes receivable atau piutang wesel. Yang dimana piutang wesel adalah piutang yang disertai surat janji bayar tertulis dengan tanggal pembayaran tertentu di masa depan dan dapat dipindah tangankan. Nah, wesel terbagi menjadi wesel berbunga, yakni bunga yang dicantumkan, dan tidak berbunga, yakni bunga yang sudah termasuk dalam nominal. Nah, perusahaan menggunakan wesel untuk memperpanjang pembayaran, pinjaman, atau penjualan aset dengan fokus akuntansi pada pengakuan, penilaian, dan penghentian pengakuan. Untuk bagian yang pertama yaitu ada pengakuan piutang wesel, di mana klasifikasi pengakuan piutang wesel itu ada 3. Yang pertama, uang kertas yang diterbitkan sesuai nilai nominalnya, yakni nilai sekarang wesel dihitung dengan rumus nilai sekarang anuitas biasa untuk mencari pokok dan bunga. Kemudian dijumlahkan dan dibandingkan dengan nilai nominal untuk mengetahui selisih antara nilai nominal uang kertas dan juga nilai sekarang dari wesel. Jika nilai sekarang sama dengan nilai nominal, berarti suku bunga pasar sama dengan suku bunga yang ditetapkan. Pencatatan dilakukan melalui 2 jurnal, yaitu saat penerimaan, yaitu dengan mendebit wesel tagih dan mengkredit kas, dan pengakuan bunga tiap tahun, yaitu dengan mendebit kas dan mengkredit pendapatan bunga. Kedua yaitu ada uang kertas tidak diterbitkan dengan nilai nominal, yakni dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada surat utang tanpa bunga, yakni dicatat sebesar nilai sekarang atau kas yang diterima dan selisih dengan nilai nominal menjadi diskonto yang diamortisasi dengan metode bunga efektif. Pencatatan meliputi mendebit piutang wesel dan mengkredit kas, serta pengakuan bunga dengan mendebit wesel tagih dan mengkredit pendapatan bunga. Yang kedua yaitu surat utang berbunga, yakni antara suku bunga yang dinyatakan dengan suku bunga efektif adalah berbeda. Ini dihitung dengan nilai sekarangnya dengan rumus nilai sekarang anuitas biasa untuk menentukan diskonto atau premi dari selisih dengan nilai nominal. Nah, pencatatan meliputi pengakuan wesel dengan mendebit wesel tagih dan mengkredit kas, serta bunga dan amortisasi tiap tahun, yakni dengan mendebit kas dan atau wesel, serta mengkredit pendapatan bunga. Yang ketiga itu ada wesel atas barang dan atau jasa yang dinilai wajar atau adil jika bunganya normal dan tidak wajar jika bunga itu tidak ada atau tidak rasional atau nilainya itu berbeda dari harga tunai. Jika tidak wajar, wesel dicatat sebesar nilai sekarang berdasarkan nilai wajar barang dan atau jasa atau nilai yang mendekati. Untuk klasifikasi yang ketiga yaitu ada pilihan suku bunga, yakni pada transaksi wesel, nilai wajar barang atau jasa digunakan untuk menentukan suku bunga efektif. Namun, jika sulit ditentukan, maka digunakan suku bunga imputasi melalui estimasi. Nah, penetapan suku bunga ini dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar, risiko kredit, dan ketentuan wesel. Serta, penetapan ini tidak diubah setelah ditetapkan pada suku bunga yang berlaku. Untuk bagian yang kedua, yaitu penilaian piutang wesel.
di mana Basel tagihan jangka pendek dicatat sebesar nilai realisasi bersih, yaitu nilai nominal dikurangi penyisihan piutang tak tertagih seperti pada piutang dagang. Nah, untuk Basel jangka panjang, dengan unsur pembiayaan signifikan, diperlukan estimasi tambahan sesuai dengan pedoman IASB dalam menilai penurunan nilai instrumen keuangan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu isu lain yang berkaitan dengan piutang. Untuk bagian yang pertama yaitu penghapusan piutang, di mana piutang akan dihapus saat sudah tidak bernilai yang diakibatkan karena hak kontraktual untuk memperoleh arus kas dari piutang tersebut tidak berlaku. Nah, terdapat beberapa poin. Untuk yang pertama yaitu pengalihan piutang, di mana perusahaan dapat mengalihkan piutang ke pihak lain untuk memperoleh kas cepat atau pembiayaan, termasuk melalui anak perusahaan khusus. Nah, pengalihan ini dilakukan karena kendala keuangan atau efisiensi yang biasanya melalui penjualan piutang atau pinjaman dengan jaminan. Untuk yang kedua yaitu penjualan piutang, di mana peningkatan penjualan piutang yang terjadi salah satunya yaitu penjualan kepada perusahaan factoring, yakni lembaga keuangan atau bank yang mengambil alih piutang dengan tarif tertentu lalu menagih pembayaran tersebut langsung ke pelanggan. Nah, terdapat dua jenis penjualan piutang. Yang pertama yaitu penjualan tanpa jaminan, yakni mengalihkan seluruh resiko dan manfaat ke pembeli sehingga dianggap sebagai penjualan penuh. Nah, penjual mencatat kas, menghapus piutang, dan mengakui selisih sebagai kerugian, serta piutang dari faktor jika ada dana ditahan. Untuk jenis yang kedua yaitu penjualan dengan garansi atau jaminan, yakni membuat risiko tetap pada penjual sehingga dianggap sebagai pinjaman bukan penjualan. Nah, penjual tetap mencatat piutang dan kewajiban, sedangkan pembeli mencatat piutang hingga tertagih. Untuk poin yang ketiga yaitu pinjaman dengan jaminan, yakni perusahaan seringkali memanfaatkan piutang sebagai jaminan dalam perjanjian pinjaman dengan memindahtangkan atau mengagunkan piutang kepada kreditur. Apabila terdapat pembayaran yang tidak tepat waktu, kreditur memiliki wewenang untuk menarik piutang tersebut untuk mendapatkan kembali ke uangnya. Untuk poin yang keempat yaitu ringkasan transfer, yakni apabila sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan piutang dipindahkan, maka piutang tersebut dihilangkan dari pencatatan karena dinilai sebagai penjualan. Namun apabila risiko dan manfaat tidak dipindahkan, maka transaksi dinilai sebagai pinjaman dengan jaminan walaupun perusahaan tetap perlu memperhitungkan aset atau kewajiban lain yang timbul seperti jaminan. Perkenalkan, nama saya Nesya Sabila dengan MPM Akhir 051. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait presentation and analysis. Pada poin pertama, yakni penyajian piutang, perusahaan harus melakukan pemisahan dan pelaporan nilai tercatat dari berbagai jenis piutang, serta mengkategorikannya menjadi piutang lancar ataupun piutang tidak lancar, berdasarkan durasi penagihan. Perusahaan juga perlu melakukan pertimbangan mengenai penyisihan untuk piutang yang mengalami penurunan nilai. Selain itu, perusahaan wajib melakukan pengungkapan terkait informasi yang mendukung penilaian risiko kredit. Selanjutnya, yakni terkait analisis piutang. Tujuan dilakukannya analisis piutang ini untuk menilai sejauh mana perusahaan efektif dalam mengelola kredit bagi pelanggan dan seberapa baik perusahaan dapat menagih piutang. Dalam analisis ini terdapat yang namanya perputaran piutang usaha. Rasio ini dapat diperoleh dengan membagi total penjualan bersih dengan rata-rata piutang usaha selama suatu periode. Semakin tinggi hasil rasio perputaran piutang, maka semakin cepat perusahaan mengonversi piutang menjadi uang tunai. Rasio ini juga dapat menjadi periode penagihan rata-rata atau jumlah hari yang diperlukan untuk menagih piutang tersebut. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai cash control. Uang tunai merupakan aset yang paling mudah dialihkan dan digunakan secara tidak semestinya. Dalam akuntansi transaksi tunai, manajemen dapat menghadapi dua tantangan utama, yakni menetapkan pengendalian yang tepat guna mencegah transaksi yang tidak sah yang dapat dilakukan oleh pejabat atau karyawan, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola uang tunai dan transaksinya dengan benar. Penjelasan selanjutnya yakni terkait using bank accounts. Rekening bank dapat membantu perusahaan dalam mengelola kas dengan mengatur jumlah, lokasi, dan jenis rekening demi pengawasan lebih baik serta penerimaan dana lebih cepat. Terutama bagi perusahaan besar di banyak lokasi yang nantinya dapat
membuka rekening penagihan di tempat strategis. Sistem lockbox juga sering diterapkan, di mana pelanggan akan mengirimkan pembayaran ke kotak pos khusus yang dikelola bank. Nantinya bank akan mengambil, memproses, dan mengkreditkan dana ke rekening perusahaan, yang dapat mempercepat penerimaan kas, meningkatkan pengendalian, dan mengurangi collection float, yakni selisih kas yang tercatat dalam perusahaan dengan kas yang tersedia di bank, serta dianggap menguntungkan jika keuntungan melebihi biaya. Selain itu, terdapat rekening giro umum yang berfungsi sebagai rekening utama untuk semua transaksi, sedangkan rekening dana kas impres digunakan sebagai rekening perantara untuk pembayaran khusus seperti gaji, dividen, dan biaya perjalanan, ataupun yang lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai kas kecil atau impres pretty cash system. Sistem ini menggunakan istilah jumlah dana tetap yang dipakai untuk membayar pengeluaran kecil sehari-hari. Setiap transaksi harus disertai bukti seperti nota atau voucher. Ketika dana hampir habis, perusahaan akan mengisi kembali sesuai total pengeluaran sehingga saldo kembali ke jumlah awal. Sistem ini membantu menjaga kontrol dan meminimalkan risiko penyalahgunaan kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan fisik terhadap kas perusahaan. Kas harus disimpan di tempat yang aman seperti brankas dan hanya bisa diakses oleh pihak tertentu. Selain itu, perusahaan juga menerapkan pemisahan tugas agar tidak terjadi kecurangan. Setoran kas ke bank dilakukan secara rutin untuk mengurangi risiko kehilangan serta penggunaan dokumen bernomor membantu mengontrol setiap transaksi. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi bank, yaitu proses mencocokkan saldo kas perusahaan dengan saldo menurut bank. Perbedaan biasanya terjadi karena cek yang belum dicairkan, setoran yang masih dalam proses, biaya bank, atau kesalahan pencatatan. Dengan rekonsiliasi, perusahaan dapat memastikan bahwa saldo kas yang dilaporkan sudah akurat dan dapat dipercaya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.